Kita berdoa, Bapa yang baik, pada waktu ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu bersama di tempat ini. Bapa, Engkau tahu apa maksud dan tujuan kami. Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, firman yang hidup dan yang suci itu. Bapa, kami mohon kepadamu, Roh Kudus Tuhan yang menerjemahkannya dalam hati kami, sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu, dan hidup kami dilandasi oleh firman-Mu, dan setiap perbuatan kami hanyalah kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa hamba-Mu sadar bahwa ini manusia yang terbatas. Hamba-Mu mohon kepada Tuhan, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut dalam hamba-Mu ini adalah benar-benar firman dari Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Tuhan hadir di sini. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan di mana suatu dilema diperhadapkan kepada kita, di mana negara kita, dan bukan hanya negara saja, tetapi dunia mengalami namanya penyakit COVID-19. Menurut saya bahwa segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita sadari memang benar bahwa penyakit COVID-19 telah merubah beberapa hal, dan bahkan segala hal di dunia ini diubah oleh COVID-19. Tetapi satu yang kita yakini bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita pada malam hari ini dari kitab Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata di bawah satu judul perikop, kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucuknya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belana atau ke dalam perik. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian baru ambil bagianmu sesuka hatimu? Orang itu menjawab, bukan. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan kepadaku, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat berdosalah kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari yang kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberkati keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat keadilan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapakah engkau melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatan yang jahat itu.
Janganlah begitu anak-anakku, bahwa kabar baik yang kudengar itu bahkan kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang mengadilinya? Apakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para hadirin sekalian yang hadir di tempat ini, saya mau menjelaskan kepada kita tentang penulisan kitab Samuel ini. Ada yang beranggapan bahwa mulai dari pasal 1 Samuel sampai dengan pasal yang ke-24 mengatakan bahwa Samuel lah yang menulis kitab ini, dan seterusnya dilanjutkan oleh Nabi Nathan. Dan dalam kitab Samuel ini, 1-2 Samuel ini, ada 3 masa yang tertulis. Yang pertama dari Imam Eli ke Samuel, yang kedua masa Samuel ke Saul, dan seterusnya Saul ke Daud. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, generasi emas yang memberi transformasi yang salah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang transformasi atau perubahan, atau yang dimaksud dengan perubahan berarti sesuatu wujud dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang menghasilkan suatu hal-hal yang baru. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita membahas yang namanya generasi emas. Generasi adalah suatu para regenerasi atau kaum regenerasi yang menjadi penyambung tongkat estafet para pendahulu-pendahulu kita, atau sudah dikatakan para senior kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini, kita adalah generasi emas bagi keluarga kita, bagi agama kita, bagi bangsa dan negara kita, dan bagi dunia. Tidak tertutup kemungkinan bagi saudara bahwa saudara akan menjadi generasi emas yang mampu membawa transformasi yang besar, perubahan yang besar bagi dunia dan juga agama kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sangat sedih, namun jauh berbeda dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang generasi emas yang membawa transformasi yang salah, yang menimbulkan kejahatan, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, dan bahkan menimbulkan Tuhan murka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada 3 ciri generasi emas yang memberi transformasi yang salah. Pertama, tidak mengindahkan Tuhan dengan keserakahan mereka. Kita bisa baca di ayatnya yang ke-12 dengan ayatnya yang ke-13. Di situ berkata bahwa mereka tidak mengindahkan Tuhan dengan tidak memenuhi atau melanggar batas hak imam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang kita bahas adalah anak-anak dari Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka ini adalah seorang pelayan di rumah Tuhan di Silo, yang terletak di Silo. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Imam Eli adalah seorang yang pelayan Tuhan, yang sangat takut akan Tuhan, yang melayani di rumah Tuhan di Silo. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari status anak-anak ini, mereka ini sepelayannya adalah generasi emas yang membawa orang Israel ke jalan yang lebih benar, yang membawa orang Israel di hadapan Tuhan. Tetapi malah sebaliknya yang mereka lakukan, mereka menimbulkan berbagai masalah. Mereka tidak mengindahkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dengan keserakahan mereka. Kalau kita baca dalam teks ini berkata bahwa ketika seseorang dari kaum Israel membawa korban di rumah Tuhan, mereka mengambilnya dengan sesuka hati mereka. Mereka mementingkan perut mereka. Mereka mengutamakan nafsu mereka, hanya semata nafsu belaka, tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang terjadi tidak mengindahkan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, arti kata tidak mengindahkan adalah tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak mengikuti setiap perintah-perintah, atau tidak berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Pinehas ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Saudara, sebelumnya mereka ini melayani di rumah Tuhan. Kalau kita baca atau kembali ke belakang di pasal 1 dikatakan ketika Hana ibu Samuel datang ke rumah Tuhan di Silo, maka yang menjadi pelayan Tuhan di situ atau imam adalah Hofni dan Pinehas. Tetapi ada satu titik, ada satu hal yang membuat mereka lagi tidak datang kepada Tuhan, sehingga yang mereka lakukan adalah dosa, sehingga setiap perbuatan mereka adalah perbuatan jahat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka banyak melakukan perbuatan yang salah. Saudara tahu, saudara ingat tentang cerita Saul. Dia tidak mengindahkan Tuhan dalam kehidupannya. Samuel menegur dia, tetapi dia tidak mengindahkannya. Apa yang terjadi? Dia mati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Apakah saudara sudah mengindahkan Tuhan atau belum? Itu masalah pribadi saudara dengan Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa mulai saat ini indahkanlah Tuhan. Jangan utamakan keserakahan saudara. Saya pernah membaca cerita tentang keserakahan Rocky yang mengatakan akibat keserakahannya itu dia tenggelam. Artinya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa keserakahan atau tidak mengindahkan Tuhan akan membawa maut dalam kehidupan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Maka pada poin pertama ini saya mau mengatakan bahwa mulailah saat ini mari kita merubah transformasi yang salah. Jika benih transformasi yang salah sudah tertanam dalam pikiran kita, sudah tertanam dalam benak kita, maka melalui kebenaran firman Tuhan pada poin yang pertama ini kita harus mengubahnya dan mengindahkan Tuhan. Poin yang kedua, menganggap rendah korban untuk Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tak satu pun di antara kita yang tidak mengerti bahwa setiap apa yang diberikan di hadapan Tuhan, yang dibawa kepada Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang berharga, yang tidak boleh dicerai, yang tidak ada nodanya. Tetapi lain yang dilakukan anak-anak Eli ini. Mereka ini tidak mengindahkannya. Mereka melakukan kekerasan. Mereka mengambil sesuka hati mereka. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ada dua kesalahan yang dilakukan anak-anak Eli dalam kitab ini. Pertama, bukan yang mengambil hanya bagian yang diserahkan kepada mereka, tetapi mereka mengambil semua yang diambil dengan garpu yang 3 gigi. Kemudian mereka mengambil bagian mereka sebelum lemak dan darah dipersembahkan sebagai korban untuk Tuhan. Artinya, saya mau menyimpulkan kepada Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan yang ada di tempat ini, semua hadirin yang telah bersama-sama di tempat ini, saya mau mengatakan bahwa mereka lebih mengutamakan diri mereka daripada Tuhan, sehingga mereka menganggap rendah setiap korban yang diberikan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa coba bayangkan ketika saudara, salah seorang dari saudara memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang saudara kasihi. Namun ada orang lain yang mencelainya, ada orang lain yang merusaknya. Coba bayangkan apa yang terjadi dalam pribadi saudara, apa yang saudara rasakan, apa yang timbul dalam benak saudara. Itulah yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas ini. Bukan karakter hamba Tuhan, tidak mencerminkan seorang pelayan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap rendah dengan tiada nilai bagi mereka setiap korban yang diberikan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika saya membaca berulang-ulang kali kebenaran firman Tuhan ini, begitu sedihnya hati ini, begitu terpukul saya ketika merenungkannya beberapa kali. Ternyata hamba Tuhan seperti ini. Ternyata orang yang sudah dari kecilnya dididik dari orang tuanya yang keturunan dari Imam Lewi, mereka ternyata melakukan kesalahan. Mereka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan,
imam. Imam adalah utusan Tuhan, penyambung perantara Tuhan antara umat Israel pada waktu itu. Kalau kita bayangkan sekarang, kita bisa beri perbandingan adalah antara hamba Tuhan dengan umat Kristen. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya mau mengatakan kepada kita bahwa tak selayaknya kita menganggap rendah apa yang diberikan kepada Tuhan. Bukanlah hal yang kecil yang diberikan kepada Tuhan, tetapi yang diberikan kepada Tuhan adalah hal yang istimewa. Orang memberikan sesuatu kepada Tuhan karena ia telah merasakan kasih Tuhan yang tidak ia balas, yang tidak bisa ia balas sebenarnya. Tetapi saudara, hanyalah seperti itu yang dia berikan, sebagai tanda ucapan syukurnya kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa ia telah menerima kasih Tuhan, bahwa hidupnya telah diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, untuk itu, bahwa setiap persembahan yang diberikan kepada Tuhan, janganlah kita menganggap rendah. Saudara tahu dia berkata di ayatnya yang ke-17, maka bertambahlah dosa mereka. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan itu, ketika mereka menganggap rendah setiap korban yang dibawa kepada Tuhan, ketika mereka tidak mengindahkan Tuhan, ketika mereka mementingkan perut mereka, ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka berbuat dosa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Amsal 23 ayat 2 berkata bahwa jikalau tinggi nafsumu, taruhlah pisau di lehermu. Artinya engkau harus menahan nafsumu, engkau harus menahan nafsu ingin mengingini segala sesuatu, nafsu ingin memakan. Saudara, kalau dibandingkan antara harga dirimu dengan makanan, tidak sebanding. Harga diri saudara tidak sebanding dengan makanan. Jangan sampai hanya karena makanan harga diri saudara hilang. Jangan hanya karena sedikit makanan, hanya karena nafsu saudara, hanya karena melihat hal itu indah, maka harga diri saudara tidak ada nilainya. Saudara memilih mana? Harga diri saudara atau perut saudara atau nafsu saudara? Itu tergantung dengan pribadi saudara. Tetapi karena kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya mengatakan kepada saudara bahwa saudara harus mengutamakan Tuhan dan jangan pernah menganggap rendah setiap korban untuk Tuhan. Poin yang ketiga, tidak mendengar teguran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa orang menegur kita, orang memberi masukan kepada kita karena ia sayang kepada kita. Amin. Orang memberi perhatian kepada kita karena ia selalu memperhatikan langkah hidup kita. Orang menegur kita karena ada rasa sayangnya kepada kita, karena ia tidak ingin saudara jatuh ke hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayah mereka Imam Eli mendengar berita bahwa anak-anaknya ini telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bukan hanya sebatas tidak mengindahkan Tuhan, bukan hanya sebatas menganggap rendah korban untuk Tuhan, tetapi mereka melakukan hubungan seksual terhadap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di rumah Tuhan, tepatnya di Shilo. Saudara yang diberkati Tuhan, dua pandangan tentang perempuan-perempuan di sini. Yang pertama di sini menggambarkan tentang para pelacur-pelacur rohani yang ada di kanan, dan yang kedua adalah penjaga, atau bisa dikatakan pada zaman ini adalah daddy sister yang menjaga seperti Samuel di waktu ia kecil. Maka yang mereka lakukan ini adalah mereka melakukan hubungan seksual, mereka memerkosa perempuan-perempuan itu. Itu suatu pekerjaan di mata Tuhan, bukanlah hal yang benar, bukan hal yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tak habis pikir ketika saya membaca firman Tuhan ini, ternyata bahwa seorang hamba Tuhan melakukan yang namanya hubungan seksual terhadap yang namanya sama-sama pelayan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, status perempuan
renungkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengajarkan kepada kita. Daud ketika ia ditegur oleh Nabi Nathan, dia menerimanya dan dia menindakkannya. Apa yang terjadi? Penyesalan yang terjadi dalam dirinya. Tetapi Saul bukan penyesalan, tetapi yang mengeraskan hatinya. Apa yang terjadi? Dia akan mati dengan kesia-siaan. Tidak ada lagi gunanya. Maka mulai pada saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengajarkan kepada saudara bahwa saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, para pemuda-pemudi yang hadir di tempat ini, saya mau mengajarkan kepada saudara semua harus mengindahkan Tuhan, harus mendengar teguran. Ketika seseorang menegur saudara, saudara harus mendengarnya. Bapak Ibu, akibat dari dosa mereka adalah orang Israel hidup di dalam dosa. Mereka tidak datang ke kebaktian, mereka tidak datang lagi ke rumah Tuhan. Kenapa? Ketika mereka melihat pimpinan-pimpinan mereka, ketika mereka melihat Hofni dan Pinehas, ketika mereka melihat hamba-hamba Tuhan berbuat celah, mereka menganggap bahwa pemimpin kami tidak bermoral, tidak memiliki etika yang benar. Maka dosa besar terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka terhadap Hofni dan Pinehas? Mereka dihukum mati oleh Tuhan. Dan bukan hanya terhadap Hofni dan Pinehas, tetapi segala keturunan Eli dihukum oleh Tuhan. Maka melalui kebenaran firman Tuhan ini, pada malam hari ini yang telah memberkati kita semua, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita sudah menyadari apa itu yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan oleh generasi emas yang membawa transformasi yang salah. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama tadi tidak menindakkan Tuhan, dan yang kedua menganggap rendah yang korban yang diberikan untuk Tuhan, dan yang ketiga tidak mendengar teguran. Maka marilah kita, karena kita sudah mengetahui semuanya itu, kita harus belajar dari pribadi mereka. Kita jangan memberi jejak kita bagi mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudara, para pemuda-pemudi di tempat ini, saudara adalah generasi emas bagi bangsa, generasi emas bagi dunia. Jangan sampai transformasi yang kau bawa atau perubahan yang saudara bawa adalah perubahan yang salah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya membandingkan bagi Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa COVID-19 mampu memberi perubahan bagi dunia. Apalagi saudara yang diberkati oleh Tuhan sebagai generasi emas pasti bisa memberi namanya perubahan bagi dunia. Saya mau mengajak semuanya untuk belajar dari sikap mereka ini. Saudara harus memberi perubahan mulai dari diri saudara, mulai dari keluarga saudara, mulai dari lingkungan sekitar saudara, bangsa dan negara, dunia dan agama saudara. Harus engkau memberikan perubahan yang besar ke jalan yang lebih benar, yang menguntungkan dan tidak merugikan orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, hati ini sangat bersyukur Tuhan telah memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk terus menjadi generasi yang mampu memberi transformasi yang benar, bukan transformasi yang salah. Jangan biarkan kaki kami beranjak seperti yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, tetapi biarlah kami melakukan perubahan besar yang memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan. Tak satu pun yang hadir di tempat ini yang tidak diberkati oleh Tuhan, yang pulang diberkati oleh Tuhan. Tak sia-sia kehadiran saudara di tempat ini, akan kembali dengan sorak-sorai karena telah diberkati oleh Tuhan, telah melihat kuasa Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.